Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari tema 7, subtema 1 pembelajaran 1, kebersamaan di rumah. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Mari kita perhatikan dongeng berikut. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal kepada tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah itu bisa berteman? Kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nanaku, setelah kita mempelajari mengenai dongeng tadi, mari kita mengenal pecahan.
Ini pecahan utuh. Kita pecah jadi 2, setengah, setengah. Ini masih utuh. Kita pecah. Yang ini bukan setengah, yang ini bukan setengah. Satu donat, ini satu donat, kita pecah menjadi 2. 2 bagian donat sama besar. Satu bagian donat dari 2 bagian donat itu setengah atau dibaca 1/2. Anak-anakku, setelah kita mengetahui pecahan setengah, mari kita mempelajari mengenai pola ketukan birama. Ini panjang pendeknya. K bunyi kuat, L bunyi lemah. Jadi kalau ini kita ketuk kuat K, kalau L-nya kita ketuk dengan lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ini meja kita pukul dengan tangan kita sehingga duk duk. Kemudian tangan kita kita tepukkan prok prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, anakku, setelah kita mempelajari materi di tema 7, pembelajaran 1, sub 1, subtema 1, marilah kita mengerjakan tugas soal pilihan ganda berikut. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama-sama adalah A. Menanam bunga di halaman rumah, B. Membeli makanan di warung, C. Mengerjakan PR. Nomor 2. Kebersamaan dalam keluarga akan menimbulkan A. Pertengkaran dengan anggota keluarga, B. Kerukunan dengan anggota keluarga, C. Persaingan di antara anggota keluarga. Soal nomor 3, kegiatan kebersamaan di rumah sebaiknya dilaksanakan A. Setiap hari, B. Hari Minggu, C. Hari libur. Nomor 4, Siti menyapu halaman, ayah membersihkan selokan, kakak memberikan makan ayam, sedangkan ibu bertugas A. Menyiapkan makanan di dapur, B. Menanam tanaman di taman, C. Mencangkul di kebun. Nomor 5, kebersamaan dalam bekerja di rumah dapat menimbulkan A. Pekerjaan cepat selesai, B. Semakin lama pekerjaan diselesaikan, C. Kurang adilnya dalam bekerja. Nomor 6, siapa yang pandai mendongeng cerita ular dan tikus? A. Ayah, B. Ibu, C. Siti. Nomor 7, judul dongeng yang menceritakan kebersamaan membawa kenikmatan dalam hidup adalah A. Ular dan tikus, B. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan, C. Hewan-hewan liar. Nomor 8, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? A. Ular dan tikus, B. Katak dan ular, C. Kepiting dan petani. Nomor 9, bagaimana sifat dari tikus? A. Sangat cerdik, B. Angkuh, C. Penyayang. Nomor 10, bagaimana sifat dari ular? A. Tamak, B. Sabar, C. Pengertian. Nomor 11, mengapa ular ingin memakan tikus? A. Karena perut ular sudah keroncongan, B. Karena ular ingin dilihat sangat kuat, C. Karena tikus sangat serakah makan makanan sendiri. Nomor 12, apa yang dikatakan tikus saat dijumpai ular? A. Menyuruh ular untuk masuk lubang dan menunggu makanan, B. Menyuruh ular bekerja dan jangan pandai mengancam saja, C. Menyuruh ular untuk mencari makanan sendiri. Nomor 12, apa yang dikatakan tikus saat dijumpai ular? A. Menyuruh ular untuk masuk lubang dan menunggu makanan, B. Menyuruh ular bekerja dan jangan pandai mengancam saja, C. Menyuruh ular untuk mencari makanan sendiri.
Nomor 13. Ular marah kepada tikus kemudian masuk lubang karena diusir oleh tikus yang ingin menikmati makanan sendiri. B. Malu diejek tikus dibandingkan dengan semut yang mencari makan sendiri. C. Dibohongi tikus, tubuhnya mengandung racun. 14. Setelah masuk lubang, ular merasa lapar dan keluar dari lubang dan melihat tikus yang sedang A. Berkejar-kejaran dengan tikus lain, B. Makan buah-buahan, C. Sedang tidur lelap. Nomor 15. Ular tidak jadi makan tikus karena A. Mendapatkan makanan katak, B. Tikus selalu berbohong kepada ular, C. Menyadari hidup sendiri tidak nikmat. Nomor 16. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. A. Setengah, B. Seperempat, C. Sepertiga. Nomor 17. Ini dibaca 1/2, 1 strip 2, 1 dibagi 2. Nomor 18. Bunyi yang teratur dan berirama disebut A. Nada, B. Birama, C. not. 19. Jika dibandingkan bunyi pada gambar di samping, yang lebih kuat adalah A. Tepuk tangan, B. Kayu dipukul, C. Ketongan. Nomor 20. Suara lonceng, suara jam beker, suara bel sepeda yang paling lemah adalah A. Jam beker, B. Suara lonceng, C. Suara bel. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.